wa atubu ilaihi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summal awliya wa syuhada wa salihin wal ulama lil alimin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al kirami syai'un lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa aqribna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis kita, majelis Ta'lim Riyadul Jannah yang sederhana ini tetapi kita yakin penuh dengan berkah. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita, Allah jadikan kita berataan alim. Ya Allah jadikan kita berataan alim seperti Abah Guru Sakumpul, Guru Negara, guru-guru kami ya Allah. Dan Allah hindarkan kita daripada sifat malas dan kulir. Allah jadikan kita berataan istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah kepada Allah, istiqamah dalam bermajelis. Allah hindarkan kita daripada malas atau kulir. Dan Allah jadikan ya Allah kita banyak berisi waktu luang ya Allah, sehingga dengan waktu luang itu kita bisa menghadiri majelis ilmu agama. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat, abah mama kita juga ya Allah. Dan apabila di antara kita atau kawan kita atau keluarga kita atau orang tua kita yang sakit, maka mudah-mudahan Allah sembuhkan ya Allah. Allah sembuhkan mereka ya Allah. Angkatlah penyakit pada mereka ya Allah. Bi barakatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan dengan berkat salawat kita kepada Rasulullah, kita berataan menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi kulli fidarin. Amin ya rabbal alamin. Kita ke atas sedikitlah. Bermula wujud Allah Ta'ala itu wujud yang sebenarnya dengan nisbah kepada tiap-tiap suatu yang lain. Artinya keadaan sesuatu ini menampakkan atau mazhar kenyataan daripada wujud Allah. Seperti sabda Nabi SAW, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Artinya ketahuilah olehmu bermula tiap-tiap sesuatu nang lain daripada Allah Ta'ala, yaitu batil juga adanya. Maksudnya keberadaannya kada diakui ya kah? Keberadaan dunia ini nah, keberadaan alam semesta ini nah, keberadaan kita nih pang alam ini tidak diakui. Makanya dalam hadis Nabi, guna hadis yang lain dalam kitab Barincong dipadakan apa? Ujuduka zanbun kabir disibir. Hadis Nabi ini kok hai. Ujuduka zanbun kabir. Apa artinya? Keberadaanmu itu dosa besar.
Maksudnya apa? Kita merasa bahwa diri kita ini ada. Kita merasa bahwa aku ini ada, itu adalah merupakan dosa besar. Kenapa? Karena syirik. Paham lah kok? Mengakui ada Allah, ada makhluk, dua. Berarti ini syirik. Ada wujud Allah, ada wujud makhluk. Nang bujur bang kayak apa? Satu aja. Wujud makhluk nih hakikatnya wujud Allah. Paham ya? Kalau sudah rentetannya sudah selesai. Nah jadi penting kita mengkaji ilmu tauhid. Nih mohon maaf lah suara pina lain sedikit. Ya kalau karena tujuannya ada angin totos kah? Apakah? Ya kalau wujuduka zanbun kabir. Engkau merasa bahwa diri engkau itu ada. Menurut ulama tasawuf dosa besar. Kenapa kok? Karena syirik. Kenapa? Karena ada dua. Syirik itu kan dua. Ada Allah, ada makhluk. Menyekutukan Allah dan makhluk syirik. Imbah apa? Makhluk nang hapus akan wujud Allah Ta'ala. Ya kalau kita ini kadeda hakikatnya yang ada hanyalah Allah. Sebagaimana kain ini kadeda hakikatnya nang ada hanyalah kapas. Selesai deh itulah. Nah, jadi itu. Maka keberadaan alam semesta ini batil. Tidak diakui. Nang ada hanyalah Allah Ta'ala. Nah, kita paham kalau keberadaan alam semesta ini batil, tertolak. Kenapa? Alam daripada Nur Muhammad daripada zat wajibal wujud. Keberadaan zat wajibal wujud itulah yang hak. Nah, ya kalau kok riadahkan gune rasakan sampai karam. Nah, jadi wali itu. Dan dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu amat banyak. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuh salah tulah tulis wayarqa, lain tuh salah. Nah, nem kada bu guru. Kullu man 'alaiha fan wa yarqa. Gimana ada wayarqa? Atau wajar dia salah cetak. Yang benar tuh wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bermula tiap-tiap barang yang ada daripada segala hewan atau yang bersusun atas zat sifat sekalian itu binasa, yang masa dahulu yang akan datang dan masa lagi akan datang, dan kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Artinya kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu nang selain Allah itu binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekal zat Tuhanmu yang lagi agung. Jadi kene gunanya. Ini rumus orang mati jasad kada hancur. Nah, mun orang baca surah Ar-Rahman haja ko ai. Ar-Rahman alamal kan terdapat rumus ini bukan dikaji dari sisi tasawuf. Oke, kita kaji dari sisi tasawuf ayat ini. Kullu man 'alaiha fan. Berarti setiap sesuatu dalam kurung alam. Ya kalau ini akan binasa. Setiap sesuatu yang maksud sesuatu adalah dalam kurung alam. Alam ini pasti akan binasa. Wa yabqa dan kekal. Wajhu rabbika zat Tuhanmu. Dzul jalali wal ikram, yang maha agung. Ya kalau yang binasa siapa kok? Alam semesta. Yang kekal siapa? Zat Allah. Nah, bila kita memposisikan diri kita sebagai alam, aku alam, Allah Tuhan, maka akan binasa. Maka ketika mana dikubur tuh jasad hancur jadi tulang belulang, dimakan cacing, dimakan tanah. Tapi bila orang sudah mengharamkan dirinya pada hakikat zat, hanya kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal zat Tuhanmu yang maha agung. Bila orang tuh gune mengharamakan dirinya pada Nur Muhammad,
Hakikat Nur Muhammad itu zat wajibul wujud karam inya. Kali lagi aku, kali lagi Erpin nang ada hanyalah dia zat wajibul wujud karam di situ kae. Maka akan kekal zatnya, tidak akan dihancur bumi. Maka kesimpulannya nang orang-orang telah dikubur 32 tahun, sudah ditabok kada hancur jasadnya. Itu bukan karena amal nang banyak, bukan karena zikir nang banyak, bukan karena sembahyang malam nang banyak, tapi karena mengaramkan dirinya pada hakikat zat. Hanya kekal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah zat Tuhanmu yang maha agung, yang maha tinggi dan maha agung. Paham kok alur pikir sini. Jadi kalau kita merasa aku nih Erpin bang nang sembahyang, Erpin bang nang tahajud, Erpin bang nang baca yasin, Erpin bang nang baca salawat, masih berada di Erpin di alam ini, ya kah? Masuk dalam kullu man alaiha fan. Setiap sesuatu dalam kurung alam ini akan binasa. Walaupun banyak wiritan, walaupun banyak baca Quran, walaupun banyak tahajud, tetap binasa. Buktinya dikubur, hancur jasadnya. Ujar para ulama tasawuf, di sisi ulama tasawuf, bila orang itu dikubur, jasadnya hancur, itu tanda diazab, jasadnya diazab. Walaupun rohnya kada mungkin. Ya kalau tapi jasadnya diazab. Nah kok dia kan ekstrim nih. Ngeri kalau kok. Nah soalnya mau ngaji ini nih. Lihat streaming. Permisal saudara sekalian ada tahu ya kok. Mun kada suah mengaji tasawuf, dasar nyalahkan. Ini ada nih yang mau DM aku, inbox aku di Facebook. Jesiden. Ini orangnya mau nonton lah, orangnya komen. Nah. Kada apa, wanya kita tahu hidup mati, tahu apa dah. Orangnya ada mau ngomong, mau ada merasa lah komen di Facebook lah. Nah, ada orang aja, tuan guru di satu tempat, kada terima lawan pengajian guru itu karena membahas ketuhanan yang dalam. Tapi anehnya, jirah kak, dia tuh sanggul, jirah kak. Oh, padahal coba kamu kaji ilmu sidat yang ini. Paham lah? Manjirahi kuburnya hakon, menyesatkan ilmunya. Mas, komen mas. Kita harus takutan kai. Aku kan takutan kan, ada salah ini. Ya kalau, nah, oke. Nah jadi, kullu man alaiha fan. Setiap sesuatu alam akan binasa. Bila kita merasanya aku pangertin, ini aku pang eko, kita kan sama ini kita kalah. Walaupun sembahyang sampai ke atas arash kusuknya akan binasa. Lihat ya aku ahli ibadah nang kada belajar ma'rifat dikubur jasadnya 5 tahun dibongkar, tulang belu. Tapi bila kita mengaramkan diri kita kepada Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad adalah zat wajibul wujud. Kada lagi merasa diri kita ada. Yang merasa adalah hakikat diri sebenarnya diri. Ya kalau kau wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal zat Tuhanmu nang maha. Maka inilah jar para ulama tasawuf itu orang nang meninggal dunia. Ya kalau kau. Nah, dan jasadnya kada hancur. Sini rumusnya ya kah. Nah tahu apa ya kok. Ada di satu daerah, aku kan nyambet juga kalau daerahnya tadi lah. Nah offline aku sampaikan daerahnya. Karena ini nyambut kita, simptom dukung kita. Nah kita tampilkan komennya ya kalah. Berapa? Bisa itu ya kalau. Nah itulah, jadi kullu setiap sesuatu itu akan binasa, yang kekal zat Allah. Bila kita mengharamkan diri kita pada hakikat zat, insya Allah kekal. Karena khairu zikir di Nabi, sepaling baik zikir adalah zikir sir, zikir di dalam
i'tikad. Ya kalau paham lah kau. Nah, ini rumus nih sekarang jasad kada hancur. Ini rumusnya cai. Makanya ada beritaan kada hancur. Nah, ya kalau kisah nang Syekh Siti Jenar begitu dieksekusi sama Dato Abu Hamid Abulung, begitu dieksekusi mencurat darah keluar bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang eksekutornya tuh menyesal, setengah mati menyesal. Ya kalau karena orang karam kok ay. Nah, ini dalilnya. Surah Ar-Rahman ayat berapa? Cari. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa. Mana ngalihnya terjemahnya lah. Pada kayak itu bang. Bermula tiap-tiap sesuatu itu binasa. Iya pada masa yang telah lalu, pada masa yang sekarang, dan pada masa yang lagi akan datang. Melainkan zat Allah Ta'ala jua yang tidak binasa. Amun kita terjemahkan secara harfiah, tekstualnya, kullu say'un halikun illa wajha. Setiap sesuatu yang selain daripada Allah itu akan binasa kecuali illa wajha, kecuali zat Allah. Walaupun itu tulisannya illa wajah, kecuali muka Allah. Wajah itu kan wajhullah, wajah ini kalau. Nah, tapi maksud itu tuh zat Allah maksudnya. Ya kalau jangan diterjemahkan secara teks. Segala sesuatu itu binasa kecuali wajah Allah. Berarti wajah Allah yang kada binasa, tangan Allah binasa juga berarti. Kan kada ada kayak itu. Masa Tuhan bertangan? Makhluk nu bertangan bintara. Nah, ya kalau paham? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanallah lam yakun syai'un ma'ahu. Artinya adalah Allah Ta'ala itu padahal tiada ada sesuatu sertanya. Nang ada di sini hanyalah Allah, tidak lagi selain Allah. Nang sesuatu menyertai Allah makhluk itu kada hingkatnya. Itu dalilnya kan beritaan. Dan menambahi ulama wahwa anna Allah huwa alaihi makana. Dan yaitu adalah Allah itu Ta'ala pada sekarang ini atas barang yang ada ia, atasnya yang telah lalu. Wah. Dan yaitu adalah Allah Ta'ala pada sekarang ini atas barang yang ada ia, atasnya telah berlalu. Artinya yang sekarang nih ya ini Bang Allah. Yang dahulu itu kan kerida asalnya jahir jadi nur Muhammad, jadi alam semesta jahir. Ya ini Bang Allah Ta'ala adanya dah. Udah itu kayak itu intinya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dia oleh Imam Tirmizi itulah pada Tirmizi. Ya apa ya kalau saya kalau nah itu Imam Tirmizi dia. Wallazina nafsihillau annakum dalaitum bihablin illal aidi lahabita ambam alaihistuma qara'a huwa awwalu wal akhiru. Artinya demi Tuhan yang ada diri Muhammad itu jadi dengan kodratnya. Diri Muhammad itu jadi dari apa? Dari kodratnya. Kodrat itu sifat, hakikat sifat Nur Muhammad. Jikalau kamu hulurkan akan tali daripada langit ke bumi, niscaya turun sampai ia atas wujud Allah Ta'ala. Kemudian daripada ayat, maka membaca Rasul sallallahu alaihi wasallam huwa awal wal akhiru hingga akhir ayatnya. Dialah yang awal dan yang akhir. Nah, ayat itu ada kalau ayat huwal awalu wal akhiru. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Oke kok. Tisu ulanglah, entahlah penghapusnya kemananya bukanya. Jadi substitusi penghapus itu tisu kita. Nah, ya kalau biar penghapusnya tisu, tapi majelisnya elit. Ada barang majelis elit, ilmunya kampung. Kita ini majelis kampung, ilmunya elit. Yalah, majelis elit, menghadap direktur, pejabat. Ilmunya lain syakartum la azidannakum, barang siapa nambah syukur aku tambah nikmatmu. Walain kafartum, biasa-biasa aja, zikirnya kan biasa aja ya kalau.
tapi di majelis kampung ilmunya elit ya kalau itulah. Biasa kalau Jepang itulah kadang menghina ilmu aja kan kita ya kalau huwal awal tuh dia ini kan huwala ya kalau huwa ini kan hakikatnya Allah lah, dia yang awal. Jadi yang awal tuh apa gon? Hu. Karena ayat itu huwal awalu. Berarti nang awal tuh apa kok? Nang ini tadi kok yang kebahas tadi kok. Nang bulat tadi kok. Kemudian huwal awalu wal akhiru. Nang awal tadi itulah yang akhir. Berarti hu juga nang akhir. Dialah ya kalau dia ini berarti hu lo. Ya kan paham kok. Dialah yang akhir. Pada ada sambungannya ayat ini. Huwal awalu wal akhiru waz zahiru wal batinu. Ya kalau coba cek ayatnya. Nah, ini kan huwal awalu wal akhiru. Pada ada sambungannya. Waz zahiru wal batinu. Kemudian dia kalau waz zahiru itu artinya dia yang nampak. Nah, dia nih siapa tadi dia nih hu wal zahiru wal batinu. Dia artinya hu yang batin. Apa arti batin? Batin tuh yang tersembunyi. Nah, kan kayak perasaan hatimu tuh adalah tahu. Tersembunyi. Itu artinya. Makanya kita harus paham bahasa. Aku nih secara jahirnya lahir batin itu kan gitu. Secara lahirnya aja senyum aja, padahal batinnya merangut. Berarti merangut itu ekspresi yang tersembunyi. Gitu aja anu aja di muha aja anu koreng-koreng di depan kita. Tapi lihat di batinnya, membatin kawan. Berarti perasaan yang membatin tuh nampak tersembunyi kan? Tersembunyi. Jadi nang awal siapa kok? Hu orangnya. Nang akhir hu orangnya. Nang zahir, nang nampak hu. Nang tersembunyi hu. Sekarang kok planet bumi yang nampak apa? Hu. Di dalam hu yang notabene planet bumi ini terdapat kehidupan. Berarti kehidupan itu di dalam hu. Nang hidup pulang manusia. Jar amung eko tadi juga kitab Jumul Asrar to. Behinak melewati hu, makan melewati hu, melihat melewati hu, mendengar melewati bepandir melewati sebab ada baterainya. Ada Pak Dimit lagi volumenya segera kau menghematlah. Berarti beritaan hakikatnya hu. Nang tampaknya berarti hakikatnya hu. Berarti ini adalah hu. Dia ini maksudnya siapa? Hu itu maksudnya siapa? Al. Berarti ini adalah ngapain kita mencari Allah lagi? Ayat Quran lagi wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah berapa ayat berapa tuh? Di dalam dirimu gitu kan. Apakah engkau tidak memperhatikan tanda-tanda kami? Amun dalam terjemah Al-Quran tanda-tanda kebesaran kami. Padahal maksud itu afala tubsirun. Apakah kamu akan memperhatikan dalam dirimu tuh tanda-tanda kami? Mun secara zahir kan tanda-tanda. Amun secara batin wa fi anfusikum di dalam dirimu. Apa tafsiran? Kada melihat kayak kamu. Paham apa maksudnya kau? Kada melihatkah di dalam dirimu seorang? Di dalam dirimu seorang afala tubsirun. Apakah kamu kada melihat? Nah, ini kok yang awal kita lahir ada awalnya kan ya? Adalah awal kehidupan kita. Berarti hakikat nang awal tuh bang nang mati nang zahir nih bang nang batin nih bang, roh kita nang tersembunyi di dalam kita nih adalah kita lagi
Tidak ada. Mati kan kita nih. Nah, hidup adalah mutu anta qabla mautakum. Masuk ulang sudah. Mati maknawi. Ya kalau sebelum apa? Mati khas. Matikan dirimu dulu secara maknawi. Nah, itu salah. Jadi guna nang awal itu ho, nang akhir itu ho, nang nampak, nang zohir, ho wal batino, nang tersembunyi. Berarti nang ada berarti apa? Ho. Nah, lalu ujar para ulama, kalau ikam seandainya bisa melihat terbang keluar alam, ikam pandang alam keseluruhan, maka alam itu ho. Betul. Lihatnya video-video yang animasi. Ini ulama bahari Pang, karena ulama bahari itu ada animasi. Sekarang ada animasi ketika konten kreator tuh menggambarkan galaksi. Ujung-ujungnya di zoom out. Ya jebretan. Ya kalau kok. Nah, intinya ho ini Bang, ya ho juga. Ya kayak tadi kita boleh. Entah bapak apa yang mau bimbing ikan bertanya itu tadi kok kamu di sini kok mungkin itu kambah apa yang takon akan kita jawab lah takon berdahulu kayak kok tadi. Nah kok paham. Maka itu orang zikir ho tuh menghimpun semua zikir. Bid'ah zikir ho tuh seseramu. Coba ho itu zikir, mana buktinya? Lihat ya, buka Quran tuh di halaman pertama Asmaul Husna, pemulaannya apa? Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kan awalnya ho. Kemudian, mana dalilnya kita menyuruh ho? Mana dalilnya zikir nyuruh ho? Kok? Ya lah, betakon nih. Atau juga takut terus udah malam kada. Nah, ini sudah paham lah. Huwal awalo dialah yang awal. Berarti yang awal tuh wal akhiru dialah yang akhir. Berarti yang akhir tuh wal zahiru yang nampak, wal batinu yang tersembunyi. Nah, jadi kalau batin tuh artinya tersembunyi. Batinku terasa sakit. Kalau jasad yang sakit kelihatan. Tuh ini sakit. Ini cocok kamu sakit. Aku ini sakit hati, batin ini sakit. Mana buktinya? Kita percaya aja udah kata-katanya, karena itu tersembunyi. Oh ya kayak kamu awaknya bakal bedamu. Nah, ya kalau, nah dah. Apa tadi yang aku bahas tadi apa kok? Nah, kan ada lagi aku. Kan kita kan ingat kan kita zikir hu ya Allah ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah ho ya Allah. Mungkin ada orang yang bertakon gurunya malah jadi tarikat samanya ho. Adakah suruhannya? Kan tahu lah ikam dalilnya apa? Rancak kita sambat surah Al-Ikhlas ayat 1. Apaan? Apa bunyinya surah Al-Ikhlas ayat 1? Qul itu katakan. Hu Allah ahad. Berarti kita disuruh mengatakan 3 kata. Qul ini bahasa Arab lo artinya katakan. Apa namanya sering dikatakan? Huwa Allahu ahad. Nah, ya kalau berarti kita disuruh mengatakan huwa 1. Kita disuruh mengatakan Allah 2. Kita disuruh mengatakan ahad. Pertanyaannya, siapa yang mengatakan huwa? Siapa yang mengatakan Allah? Siapa yang mengatakan ahad? Nah, sekarang aku mulai dari ahad. Ingatlah kisah Sayyidina Bilal bin Rabah ditindihi pakai batu. Nang panas, tangan diikat, betis diikat. Ditindihi pakai batu panas sehingga awaknya melepuh. Ya kalau apa yang disambat Bilal? Ahad. So kan dengar kisahnya nih. Bukan Allah. Nah coba cek di YouTube kan di mana kan cuma nggak percaya. Ahad. Nah
dikira tahu tadi kisahnya lah, tahu sekalinya lah. Jadi kan Bilal itu kan di ketahuan tuannya kalau masuk Islam, lalu dipaksa untuk keluar dari Islam. Kalau pada mau Bilal teguh mempertahankan keislamannya, maka disiksa lah oleh tuannya itu Bilal itu, lalu diseret, diikat, tangannya diikat, ditindihi pakai batu ganal, dicambuk ke pulang. Nah, pada saat ditindihi pakai batu ganal itu Bilal mengucap ahad. Jadi siapa yang mengamalkan qul ahad nih? Bilal. Nabi kada suah melajari. Bilal berdahulu mengamalkan. Apakah Bilal ahli bid'ah? Kan kada. Datanglah Sayyidina Abu Bakar kan melihat Bilal kayak itu. Ahad. Nih zikir nang kada pernah dikerjakan Nabi nih. Apakah Abu Bakar mengatakan Bilal berenai anak-anak bebas ada ampe ya? Kadang malah dibeli Bilal ini oleh Abu Bakar dimerdekakan. Gara-gara nyambat ahad. Gara-gara bid'ah hasanah merdeka Bilal. Jadi mungkin kita merdeka, banyak yang maulid bid'ah hasanah tuh. Ya kalau. Nah, Allah bang. Allah. Adakah dalilnya zikir Allah? Ada. La taqumu sa'ah. Tidak akan datang hari kiamat. Ya kalau sampai orang-orang berhenti tidak ada satupun yang menyebut Allah. Hu ini bang. Iya terikat sama niat nih hu. Ya kalau. Nah, kenapa bolehlah kita berzikir hu? Boleh. Karena ada perintah qul, katakan hai Muhammad. Hu Allah ahad. Hu ini zat. Nah, gon. Zat. Ya kan? Allah nih asma. Ahad nih sifat. Baik. Ini tafsir apa ini? Tafsir tasawuf nih. Nah, pahamlah. Di sini ada zat, ada asma, ada sifat. Hu ini kan menunjukkan zat inya. Contoh. Tuh si inya tuh nah. Si inya siapa? Si Irman. Baik orangnya. Nah, Irman, inya itu zat, kan menunjukkan ada zat. Irman itu nama. Baik sifat. Paham? Nah, kalau orang berzikir ahad Bilal berartinya zikir sifat. Kalau orang zikir Allah berarti zikir kalau orang ho bang zikir zat. Zat lebih. Jadi zat ini yang paling tinggi. Asma nih yang jadi asma dahulu levelnya tauhidul asma dahulu, tauhidul sifat yang paling tinggi ada tauhid zat. Nah, oke, paham sudah susunannya. Qul huwallahu ahad begini. Dia belajar apa? Qul huwallahu. Bahkan tahu le kan qul huwallahu ahad. Yo belajar malam lain. Kena wal asri pula. Wa demi al asar. Gara itu pulang. Mak receh aja bukan mau receh. Duitnya aja receh, harganya tinggi. Duitnya 100 tapi dolar. Apa dikam 1000 tapi rupiah. Receh guna tapi dolar gon. Ada apa? Aku hadap sinihan lah. Nah, kita otak bukan otak lah. Nah, berarti kita disuruh menyebut huwa Allah berarti kesimpulan apa? Kita wajib mengingat zat, asma dan sifat. Barang siapa yang menghimpun ketiganya ini, fakat tahaqqaqa, jadilah orang yang hak ahli ma'rifat yang sebenarnya. Nah, ini lah. Nah, oke, lanjut. Lanjut. Ya Allah, bener. Belum apaan lagi. Ya Allah kok. Nah. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini inti hatinya surah Al-Ikhlas yang ini. Qul huwallahu ahad nih hatinya surah Al-Ikhlas. Kalau hati surah Yasin kan salamun qaulam mir rabbir rahim. Hatinya surah Al-Fatihah bang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hatinya surah Al-Baqarah bang, summum bukmum umyun wa hum la yarji'un. Jadi hatinya surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad.
hatinya surah An-Nas ilahin nas. Jadi barang siapa yang membaca hatinya itu sama dengan membaca surah itu. Wah, itu kok ai. Enggak tahu membaca. Ya karena butuh, ya karena sedih, ya karena butuh, ya karena selain. Apalagi baca surahan makinnya tinggi ya kalah. Nah, jadi sifat asma dan jadi sini dalam tiga sini disuruh. Nah, maka kita menyebut hu untuk di sini perintahnya. Ini dalil bagi kita untuk berzikir hu bid'ah lah, bukan Quran. Nah, iyalah kok ini jelas kan Gun. Masa kada tahu dalil? Bapak aja hu mulu ulut kan itu aja kada mulu ulut. Ada dalilnya bukan mulu ulut. Nah, belum komen juga. Nah, hu ini kok ai kembali ke huwal awalo. Ini kan. Yang awal wal akhiru yang akhir wa zahiru yang nampak wal batinu yang berarti kan zat. Awal akhir yang nampak yang tersembunyi berarti zat. Maka dialah yang paling tampak, dialah yang paling tersembunyi. Kan dua kata kontradiksi ada pada dirinya. Paham lah? Kayak apa le? Ya kata kawan di kayak apa kan itu pembuktinya dah. Maka ada istilah filsafat Tuhan itu zat yang kontradiksi. Wah, karena kita mengukur dengan logika makhluk yang terbatas. Paham lah kawan? Contoh, Tuhan tuh berubah kada jawabannya sebab perubahan itu sifat makhluk. Pertanyaannya, sebelum ada makhluk berarti di masa ajali adalah batas bagi Tuhan. Tidak ada. Tuhan tuh di luar kan di dalam sebelum makhluk. Ya kada ada jawabannya. Karena luar dan dalam pun makhluk. Bejor. Nah, ini hebatnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, terus kita lah. Mantap dan ya apa kita baca kitab poin menginting aku tak perlu asik ya kalau kena amunnya kena cukup deh wah mau hilang kali pulang. Kita berimajinasi. Nah, sebelum ada alam ini kan tidak yang ada zat Allah sendirian. Ya kalau pertanyaannya adalah arah. Tidak ada karena arah itu makhluk. Posisinya pulang. Tuhannya di luar kan di dalam. Ya kan tidak, kada di luar dan kada tidak. Kenapa? Karena luar dan dalam itu makhluk. Adalah Tuhan batas. Tidak ada karena batas itu makhluk. Berarti Tuhan kada berarah. Kan kita masuk akal kalau karena arah itu makhluk, arah itu diciptakan. Berarti karena alam ini kadada masuk akal lah di logika kita bahwa Tuhan itu kada berarah. Tuhan itu kada di luar, kada di dalam. Apakah Tuhan terikat dengan waktu? Kada terikat dengan. Kenapa? Karena waktu itu makhluk. Berarti Tuhan itu kada di luar, Tuhan itu kada di dalam, Tuhan itu kada terikat dengan waktu, dan Tuhan itu kada berarah. Paham? Setelah Allah menciptakan alam, kan ini kan pada masa azali itu adalah masa yang dimana hanya ada zat Allah yang bersendirian, tidak ada lagi selain zat Allah, betul? Nah, kan kita menerima aja secara logika. Oh, Tuhan kada berarah, Tuhan kada di luar, Tuhan kada di dalam, Tuhan kada terlewati waktu karena sebenarnya kada. Setelah ada alam, berarti arah sudah ada, luar dan dalam sudah ada. Ya kemudian waktu sudah ada. Maka kalau kita memadahkan, masuk akalkah ketika alam sudah ada, Tuhan pun kada berarah? Masuk akal kada? Iya, tetap masuk akal. Apa alasan kita menolak? Nah, ada sementara sebagian orang memadahkan bila Tuhan itu kada di atas jumbuhan ikam, jumbuhannya nih, kada di bawah, kada di luar, kada di dalam, kada di luar waktu, kada sama ya Tuhan kada ada ujarnya. Berarti dalam pikiran buhannya Tuhan yang disembah itu lemah.
Sebab keberadaannya memerlukan arah. Keberadaannya berhajat kepada di luar atau di dalam alam. Padahal waktu zaman ajali, zaman nang kada makhluk. Luar dalamnya kan tidak. Arah anunya kan tidak. Ya kalau apalagi kok waktu aja kan tidak. Kita menerima Tuhan tidak di semua itu. Ada tetap Tuhannya, tapi tidak di semua itu. Kenapa begitu ada alam, maka ada mungkin ada arah. Kenapa jadi kayak itu? Nah, justru logika Tuhan itu yang salah. Nah, sekarang kita berbeda. Akidah kita nih tak bahari. Tuhan kada barah, kada di atas, kada di bawah. Itu sudah ya kada barah. Cuman guru kita juga kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan, kada di muka, kada di belakang. Itu guru bahari. Padahal ya kesimpulannya ya kada barah. Itu aja. Kada di luar, kada di dalam, kada di waktu. Kayak apa? Ya kadusah tuh kada usah akal. Gimana cak itu? Kita kalau guru kita bahari. Padahal itu logika yang paling sehat. Kenapa? Karena pada masa azali faktanya Tuhan kayak itu menerima kita. Kenapa begitu masa azali kita menerima, begitu sudah ada ini kada menerima? Ada apa dengan otakmu? Paham lah kok. Ini kok ayam kurang sanggup jadi ya kalau jadi Gun, ini kan logika sederhana ya bahan sederhana ini lah masa aja kada paham bumama ya walamnya pokoknya kayak itulah semakin serak suara semakin bumama ya sih dunia. Maka Allah itu kadeda di bapak kayak payo mun kada barah kada di luar ada di dalam kada terhenti waktu kada di dalam waktu kada di luar waktu bapak kayak pak jawabnya adalah mana kita yang kada tahu itulah makrifat yang sesungguhnya berarti kan kayak mana iya kalau mana aku tahu kan tidak terbayang lagi. Itulah makrifat sendiri. Tak boleh pulang. 2 minggu ya belajar kada tahu aja. Mana kita aja. Ya kalau sal, ya kalau sal, anggap aja sal hadir di balik. Ya kalau sal. Nah, paham lah. Dah, kok berarti nang ini kok ayah hakikat zat jana kok nah. Ini yang awal, yang akhir, yang nampak, yang tersembunyi. Inilah beritaan. Di sini pun kita sudah paham tauhid zat, memandang beritaan hu, karena itu yang nampak. Pusat kecerdasannya di kepala ya hu. Paham? Oke. Ada yang ditanyakan bro Gon. Sebelum kita lanjut, ini kan masih rame ini. Ya, coba kok. Lanjut kita ke buku. Bermula hasilnya segala wujud suatu itu dengan dinisbahkan kepada wujud Allah Ta'ala yang hakiki itu khayal dan waham dan majas dua. Wah berarti kan segala wujud nih hayali, waham, sangkaan kita aja atau majas. Karena wujudnya antara dua. Adam bermula wujud yang antara dua Adam itu Adam jua dan tiada wujud pada hakikatnya itu dengan sendirian tetapi adalah adanya itu dengan wujud Allah Ta'ala yakni qaim iya biwujudillahi Ta'ala dan tiada wujud hakikat itu hanyalah wujud Allah jua. Berarti nang ada ini wujudnya qaim melekat pada wujud Allah. Berarti nang ada nih yang ini kayak itu tak kata-kata bahasa Melayu itu ya itu intinya. Paman, maka ujar ini ngaran zikir Pak. Nah sekarang aku akan membahas. Oke, kita cukup sampai sini. Screenshot dulu Gon. Screenshot dulu itu. Sekarang kita lanjut pembahasan. Pembahasannya lanjut. Karena tampil masuk di dalam otak. Nah, kita kembali kepada qul huwallahu ahad. Nah, kan ayatnya kita kalau qul huwallahu qul huwallahu ahad. Berarti kita menyebut zikir Allah. Paham lah kok.
menyebut zikir Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kita berzikir menyebut nama Allah, apa yang kadang-kadang kita ingat? Nama aja kalau. Nah, ada hadis kah, atau kalau ada hadis itu kaidah nang dipakai ulama tasawuf, apa kaidahnya? Man abdal asma dunal makna fahuwa kafirun. Sekali lagi, man abdal asma dunal makna fahuwa kafirun. Barang siapa yang hanya mengingat nama, bukan mengingat pada namanya, dia kafir. Nah, atau man abdal asma, ada juga dua pengertian. Abda itu kan menyembah, wala antum abidu. Nah, ya kalau man abdal asma, paham lah? Barang siapa nang beribadah kepada asma, barang siapa nang beribadah menyembah asma, dunal makna, bukan menyembah makna daripada asma itu, fahwal kafirun, maka dia jadi orang kafir. Artinya kok, barang siapa nang dalam beribadah menyembah ngaran, bukan menyembah makna daripada nama tersebut, maka dia kafir, syirik. Pertanyaannya Han, nih Han, paham lah? Bila orang tuh menyembah ngaran, bukan menyembah makna daripada ngaran itu, maka dia kafir. Sekarang pertanyaannya, Allah itu kan Tuhan kita. Kalau zat Allah Tuhan kita, kalau zat Allah. Nah, sekarang bertanya, nih, ini Allah. Nah, ini Ar-Rahman, ya kalau ini Ar-Rahim, ya kah? Ini Al-Malik. Dan seterusnya. Ya kah? Sampai 99 Asmaul Husna. Kalau aku bertakon, ini nama-nama siapa? Nama-nama Allah, ujar. Kalau pertanyaannya, ini nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Nah, kalau aku bertakon, ini Tuhan ke makhluk? Nama-nama ini Tuhan ke makhluk? Hah? Makhluk. Kenapa? Ini tulisannya. Kita sebut apa nih kok? Allah. Nang keluar dari mulut kita apa nih? Allah. Suara Allah. Suaranya Allah. Makhluk kan lain. Makhluk. Bujur kah? Ini Ar-Rahman. Ini tulisan Ar-Rahman nih makhluk ke Tuhan. Nah, nyembah ini syirik. Aku menyembah ya. Syirik. Berat. Kalau pertanyaannya ini nama-nama siapa? Nama-nama Allah. Tapi ini apa? Makhluk. Bujur kalau. Maksudnya mereka ada makhluk. Beda katanya. Ini ulang. Ini nama-nama siapa? Pertanyaannya. Nama-nama Allah. Ini apa? Makhluk. Tulisan. Nah, paham kalau? Paham ya kalau? Tinta nih. Mungkin kada percaya nilai makhluk kehapus nah. Binasa. Iya kalau? Binasa. Ini masuk. Nah, berarti Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik itu makhluk bujur kalau? Ini keluar dari muntungku nih. Yang ditunjuk dari nama ini bukan makhluk, yang ditunjuk, yang dialamatkan oleh nama ini bukan makhluk, tapi nama itu. Nah, sekarang misalkan ada ngaran. Nah, pertanyaannya di mana Upri? Ya kan di sini Upri di betul nih? Iya kan, betul ceritanya. Ya anggaplah atau kita ganti aja. Ini nang pasti aja nah. Nang pasti aja nah. Nah, Faisal. Nah, lah Faisal nonton sering mengkena nih. Nah, Faisal di mana sekarang? Jadi, ini Bang. Ini nama Faisal. Faisalnya kan di sini. Ya kalau ini apa nih? Ini nama siapa? Nama Faisal. Ini kah Faisalnya? Lain. Ini tulisan makhluk. Faisal makhluk juga Bang. Cuman ini tulisan. Mana Faisalnya? Jangan di sini. Di paham? Nah, paham lah. Oke, kita hapus ini pada Faisal kita lasal di WA. Kamu jadi contoh salah. Ini nama siapa? Nah,
yang ditunjuk oleh nama ini bukan makhluk yang ditunjuk. Iya. Tapi ini Bang makhluk. Nah, barang siapa namanya nyembah? Kapir, jujur lah. Barang siapa namanya nyembah? Allah. Nama Man Abdul Asma. Barang siapa menyembah ini kapir. Coba gue sambat di pasar kapar tulis kayak ini. Siapa nama nyembah ini kapir? Padahal bujur nyaman kok, logikanya nyaman kok tadi tolong. Nih, nah, pertanyaannya, ini apa? Nih, orang yang ini di mana? Ini Erpin di mana? Ini Erpin lain. Aku cari Erpin, nih bertemu. Kan gila loh. Ini, nah bertemu dengan Erpinnya. Gini Bang nih. Jadinya kayak ini gue nanya aja. Padahal seorangan. Lu baik kamu aja. Wah, santai aja. Dia orang bungolnya bapak seorangan. Kamu dulu Erpin. Kayak itu kah? Aku beribadah kepada ini. Berarti beribadah kepada Asma, bukan kepada makna kafir. Berarti kok kita jangan menyembah ini kok. Wah, ayo. Sampai hari pasar kapar kan selesai. Pokoknya jangan pokoknya berdahulu, jangan tahu masalah. Ada urusan di buahnya. Kadang aku enak lu menjelaskan repot dulu sahabat Bung. Nyembah ini kafir. Jangan nang disembah maknanya, paham lah. Zat nang ditunjuk oleh nama-nama hakikat zat wajibul yaitu al. Nah, paham? Berarti kesimpulannya apa kok? Ini tauhid zat. Paham? Maka kita menyambat qul huwa Allahu ahad. Maksudnya adalah ingatakan bahwa ini merujuk kepada zat. Ya kalau kita menyembah kepada nang ditunjuk oleh ini sekarang ya kayak pegerang zatnya, kenalin lewat sifatnya, dalami maja pampihannya kada bingung juga. Itulah makrifat sejati. Paham lah kode? Han Gun? Ya. Oke. Kita berdoa dulu. Udah ada berkah manfaatnya. Mudah-mudahan kita lanjut pada pembacaan kitab. Amun aku belewas timbul karena baca kena mana tutup nih. Timbul karena baca karena kitab ya kita ini membagi waktu dua. Padahal ini asik lagi kalau tersakan sedikit nah. Tersakan sedikit kita jadi kita jangan nyambah ini kok. Nah, maka kesimpulannya kok Allah itu makhlukkah kada? Nah itu tergantung maksud. Bila yang dimaksud nama-nama Allah itu makhluk. Tapi bila kita maksud Allah itu merujuk kepada zat bukan makhluk. Nah, nama-nama Allah Bang makhluk. Nama Erpin bukan Erpin. Nama Rehan bukan Rehan, bukti kalau ditulis. Amun nama kita tuh kita, kada bacaan untuk kehilangan KTP. Karena kada merasa kita merasa tuh di situ jak kode di dalam bacasan kok ya kalau apa lah logikanya tuh nah. Nama kita ya kalau orang kehilangan KTP, padahal di KTP itu ada ngarannya. Amun nama orang itu adalah ingat, kada mungkin hilang. Anggaplah tercecer jo KTP-nya kok merasakan di sini. Naknya di paparak sini. Aku di benar tadi gisang ini nih bisa. Kok tapi kita kan apa kalau kok berarti nama kita itu bukan kita. Itu dah boleh. Berarti nama-nama ini bukan siapa namanya Mbah. Nama kafir. Memang nama siapa? Sembah zatnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.